Beberapa waktu yang lalu, teman saya mendatangi rumah dan meminta bantuan supaya HDD laptopnya diganti dengan SSD karena terasa sangat lemot. Kemudian untuk HDD-nya mau dijadikan external storage dan backup. Nah, setelah saya cek kapasitas hard disk, besar data yang ada di dalamnya, dan slot storage yang tersedia, saya pun menyampaikan ke teman saya bahwa diperlukan SSD SATA dengan ukuran minimal 500 atau 512 GB agar semua data dapat disalin. Lalu diperlukan juga sebuah enclosure untuk melakukan cloning, sekaligus nanti digunakan sebagai storage eksternal dengan memasukkan HDD yang diganti ke dalamnya. Teman saya pun setuju dan jadilah tutorial ganti HDD laptop dengan SSD seperti di video kali ini. Oke, karena laptop teman saya ini cukup jadul dan hanya mensupport SSD SATA 2,5 inci, di sini saya belikan SSD SATA dengan kapasitas 512 GB dari brand Adata, yaitu SU650. Saya pilih SSD ini karena harganya yang cukup murah serta dari brand yang sudah berpengalaman. Tidak ada yang spesial dari SSD ini, speknya biasa-biasa saja. DRAM-less dengan NAND flash TLC. Kecepatan read diklaim mencapai 520 MB per second, yang saya rasa sudah sangat cukup untuk dipasang di laptop teman saya ini. Kemudian untuk enclosure-nya, di sini saya belikan sebuah enclosure dengan merek Hagan dengan spesifikasi USB 3.0. Bisa dipasangi HDD maupun SSD yang berukuran 2,5 inci. Sebelum memulai proses cloning, pertama kita pasang dulu SSD ke dalam enclosure. Cara pasangnya kurang lebih seperti di video. Oh iya, pada paket penjualan enclosure ini kita mendapatkan sebuah ganjal spon. Di sini spon ini jangan dipasang dulu ya lemnya, cukup ditaruh saja untuk ganjalan. Spon ganjalan ini akan kita pasang nanti secara permanen saat HDD ditaruh di enclosure ini. Oke, setelah SSD masuk ke dalam enclosure, kita bisa beranjak ke langkah selanjutnya, yaitu menyambungkan enclosure ke laptop. Nah, di sini penting untuk diperhatikan, pastikan enclosure dicolokkan ke port USB 3.0, jangan di port USB 2.0, karena nanti akan sangat mempengaruhi kecepatan proses cloning. Setelah dicolokkan, untuk memastikan enclosure beserta SSD yang ada di dalamnya terdeteksi dengan benar, teman-teman wajib masuk ke disk management. Untuk masuk ke disk management, klik kanan tombol start, lalu klik disk management. Setelah terbuka, maka akan muncul jendela kecil yang menginisialisasi SSD di dalam enclosure. Jika jendela kecil ini tidak muncul, itu artinya SSD-nya sudah pernah dipartisi atau sudah pernah diinisialisasi. Biasanya terjadi jika teman-teman membeli SSD bekas. Ini tidak masalah, yang penting SSD-nya terdeteksi. Nah, di sini terdapat dua pilihan style partisi, yaitu MBR dan GPT. Di sini saya pilih GPT karena HDD dalam laptop ini jenis partisinya adalah GPT. Oke, setelah menentukan partition style dan posisi SSD pada enclosure unallocated, langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi yang akan kita gunakan untuk memigrasikan OS ke SSD. Aplikasi yang akan kita gunakan di sini adalah Disk Genius. Dari sekian banyak aplikasi, mengapa saya memilih Disk Genius? Karena tentu saja gratis, tanpa limitasi apapun, mudah digunakan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, sepengalaman saya selama ini. Cara installnya sama seperti software pada umumnya, dan yang terpenting adalah jangan diinstal di SSD target. Setelah terinstall, langsung saja buka aplikasinya. Setelah terbuka, maka di sini akan terlihat interface dari aplikasi Disk Genius ini. Pada bagian samping kiri terdapat list disk yang terpasang pada laptop. Yang di sini terlihat ada 3 disk, yaitu sebuah hard disk berukuran 1 TB yang berisi 7 buah partisi, kemudian ada SSD Adata yang terpasang pada enclosure, lalu ada sebuah SSD eksternal yang saya pasang untuk menyimpan screen recording video tutorial ini. Pada bagian atas terdapat menu-menu dan utility yang dimiliki oleh aplikasi Disk Genius ini. Nah, untuk memulai cloning, klik OS Migration pada ikon bagian atas paling kanan, seperti terlihat di video. Setelah diklik, maka akan muncul jendela Select Target. Di sini terlihat 2 buah disk, yaitu SSD Adata yang ada di dalam enclosure dan SSD eksternal yang saya pasang. Tampilan ini bisa berbeda di laptop atau PC teman-teman, tergantung jumlah disk yang terpasang. Nah, pada jendela Select Target Disk ini, kita pilih SSD Adata sebagai target.
kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul jendela System Migration Setting. Pada jendela ini akan muncul dua buah disk, yaitu Source Disk dan Target Disk. Di sini juga terlihat gambaran partisi-partisi yang akan terbentuk nantinya pada target disk. Kalau kita perhatikan, tidak semua partisi yang ada di hard disk akan disalin ke target disk. Hal ini karena secara default, aplikasi Disk Genius hanya akan menyalin partisi-partisi sistem OS saja. Dia tidak akan menyalin partisi lain yang tidak berhubungan dengan sistem OS. Nah, di sini teman-teman dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah teman-teman hanya akan menyalin sistem OS saja ke SSD baru, atau termasuk partisi data seperti local disk D, E, F, dan sebagainya? Silakan teman-teman tentukan sendiri, dan pastikan SSD target muat untuk semua partisi yang ingin teman-teman salin tersebut. Kemudian kalau kita lihat pada laptop teman saya ini, terlihat partisi data D tidak ikut disalin, karena memang secara default, mekanisme migrasi OS tidak menyertakan partisi lain, selain partisi yang berhubungan dengan OS. Nah, di sini teman saya, si pemilik laptop ini, ingin semua datanya ada di SSD baru nantinya, dan tidak ada yang tertinggal di hard disk lama. Jadi di sini saya akan menyertakan partisi data D untuk ikut disalin ke SSD baru. Hal ini sudah saya perhitungkan sebelumnya, dan itulah mengapa saya menyarankan SSD minimal 500 GB. Lalu bagaimana cara menambahkan partisi data D agar ikut tersalin ke SSD baru? Caranya adalah dengan mengklik Manage Partition. Setelah diklik Manage Partition, maka akan muncul jendela yang berisi list partisi-partisi yang akan disalin ke target disk. Nah, di sini partisi data D belum muncul karena tidak termasuk dalam list partisi yang akan disalin ke target disk. Untuk menambahkannya, klik Add Partition. Setelah klik Add Partition, maka akan muncul kembali jendela kecil yang berisi seluruh partisi yang ada pada source disk. Kemudian di sini kita klik partisi data D dan klik OK untuk menambahkan partisi data D ke dalam list partisi-partisi yang akan disalin ke target disk. Lalu klik OK sekali lagi, dan di sini terlihat seluruh partisi termasuk data D sudah terplot ke target disk dan siap untuk disalin alias di-clone. Langkah selanjutnya adalah mengeksekusi semua yang sudah kita setting tadi dengan cara mengklik Start. Namun sebelum itu pastikan lagi pengaturan partisi sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini teman-teman masih punya kesempatan untuk mengatur lagi partisi-partisi yang akan ingin teman-teman salin. Jika dirasa sudah pas, silakan klik tombol Start pada bagian bawah. Setelah klik Start, maka akan muncul sebuah jendela peringatan bahwa target disk akan tertimpa. Pastikan tidak ada data penting pada target disk sebelum mengklik OK. Klik OK untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul jendela proses migrasi. Di sini kita pilih saja Hot Migration. Untuk pilihan Reboot to WinPE bisa dipilih nanti jika menggunakan pilihan Hot Migration gagal dilakukan. Setelah mengklik Hot Migration, maka proses migrasi OS ke SSD baru akan berjalan. Perlu teman-teman perhatikan, usahakan tidak ada aplikasi yang berjalan saat proses migrasi ini. Matikan internet, dan apabila ada antivirus pihak ketiga, saran saya matikan saja dulu untuk sementara, agar proses migrasi tidak terganggu. Lama tidaknya proses penyalinan seluruh partisi ini sangat tergantung dari banyak dan besarnya data yang disalin. Semakin banyak atau semakin besar, akan semakin lama. Seperti di awal tadi, saya juga menyarankan agar enclosure dicolokkan ke port USB 3.0 agar proses menyalin ini tidak lemot. Selain itu, kecepatan proses penyalinan data ini juga tergantung dari spesifikasi laptop atau PC teman-teman. Semakin tinggi akan semakin cepat. Laptop atau PC yang memiliki prosesor dengan banyak core akan sangat terbantu dalam proses ini. Setelah menunggu hampir 2 jam, laptop teman saya ini akhirnya berhasil melakukan proses migrasi tanpa error apapun. Proses migrasi berakhir ditandai dengan munculnya jendela yang menyatakan System Migration Completed. Di sini kita klik OK, lalu klik Complete. Kemudian di sini aplikasi Disk Genius bisa kita tutup dan laptop bisa kita shutdown untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu membongkar laptop untuk melakukan proses penggantian hard disk dengan SSD yang ada di dalam enclosure. Untuk membongkar laptop teman saya ini, saya memerlukan sebuah obeng kecil dan sebuah pick gitar untuk mencongkel bodi laptop. Terdapat kurang lebih 10 skrup yang harus saya buka untuk membuka akses ke dalam laptop ini. Setelah seluruh skrup terbuka,
perlahan-lahan saya congkel bodi laptop ini sehingga terlepas dan saya bisa mengakses lokasi hard disk yang ada di bawah keyboard. Nah, setelah kita mendapatkan akses ke dalam laptop ini, pertama-tama demi keamanan sebaiknya kita lepas dulu soket kabel baterai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti arus pendek yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada mainboard. Setelah melepas soket baterai, barulah di sini kita melepas hard disk laptop ini yang terkunci oleh sebuah baut. Setelah hard disk dengan cangkangnya terlepas, dilanjutkan dengan membuka 4 buah baut untuk melepaskan hard disk dari cangkangnya. Setelah hard disk terlepas dari cangkangnya, selanjutnya adalah pasang SSD ke dalam cangkang ini. Kemudian pasang kembali 4 baut yang dilepaskan tadi. Setelah SSD terpasang pada cangkangnya, pasang kembali SSD ke dalam laptop. Setelah itu pasang kembali soket kabel baterai. Nah, pada tahap ini proses penggantian hard disk dengan SSD sudah selesai. Selanjutnya pasang kembali bodi laptop seperti sedia kala. Kemudian pasang seluruh skrup pengunci bodi laptop. Oke, seluruh proses sudah selesai. Selanjutnya adalah memasukkan hard disk ke dalam enclosure untuk digunakan sebagai storage eksternal. Pada prosesnya sama saja seperti saat tadi memasukkan SSD ke dalam enclosure ini. Cuma bedanya di sini, spons pengganjal tadi kita pasang secara permanen agar hard disk tidak goyang di dalam enclosure yang berpotensi menyebabkan kerusakan hard disk. Oke teman-teman, di sini saya juga menyempatkan untuk mencoba kecepatan booting laptop ini setelah diganti ke SSD. Dan berikut ini adalah perbandingannya antara saat masih menggunakan hard disk dan setelah menggunakan SSD. Hasilnya adalah sangat jauh signifikan, lebih cepat menggunakan SSD. Kemudian saya juga membandingkan kecepatan membuka beberapa aplikasi. Berikut adalah perbandingannya. Oke teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin saja sedang berencana melakukan penggantian hard disk pada laptop atau PC-nya dengan SSD. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.